It's time for UV Talks. Yupiers, saat ini kalian semua sedang mendengarkan Yupi Talks, Yupi kenyalnya bikin happy yang akan menemani Yupiers setiap hari Rabu di minggu keempat setiap bulannya. Dan lewat podcast Yupi Talk ini, kita akan ngobrol dan berbicara bersama seseorang yang inspiratif yang akan share Yupiness ke para Yupiers semua. Dan kali ini Yupiers, aku bakal ngajak ngobrol seorang yang inspiratif sekali, yaitu dokter spesialis gizi. Dan langsung aja yuk kita sambut Dr. Cindy Yusito Pujiadi, Mars, MS, SPGK. Dan nama kita ternyata sama, dokter. Iya banget, sama-sama Sidi. Iya, halo dokter. Iya, baik. Dokter nih udah udah keren banget. Ini aku lihat makasih. banyak banget gelarnya ya. Ya. Iya dokter. Dokter sekarang lagi sibuk apa aja nih dokter? Ya, saya dokter spesialis gizi klinik. Jadi memang sehari-hari saya praktek di 3 rumah sakit di Brawijaya Tasari, di Medistra dan di RCA Bunda. Jadi memang selain sibuk praktek juga mengisi seperti ini. Kemudian ada wawancara-wawancara TV atau radio atau media segala macam. Dan banyak juga bicara di webinar-webinar. Jadi lumayan banyak. Wah, keren banget dokter. Makasih. Di tengah kesibukannya dengan praktek yang banyak banget, masih menyempatkan waktu untuk sharing sesuatu yang inspiratif dan juga berguna plus bermanfaat untuk para Yupiers di rumah. Oh ya, aku juga mau mengucapkan selamat beribadah puasa buat para Yupiers yang menjalankan. Nah dokter, pas banget nih kan, ini kan di bulan puasa nih. Aku dan juga para Yupiers lainnya tuh pengen tanya-tanya nih ke dokter. Ayo, boleh. Boleh ya? Kan sekarang ini kalau bulan puasa berarti makannya itu benar-benar dijaga kan dokter ya? Makannya hanya pas buka dan pas sahur. Nah, kira-kira dokter ada nggak sih tips harus makan apa aja dan gimana sih caranya menahan nafsu makan supaya gizi juga tercukupi dan bisa kuat puasanya? Ya, jadi pada waktu puasa kan memang makanan kita cuma pada sahur dan buka. Usahakan untuk tetap sahur. Salahnya orang adalah ngantuk, akhirnya lupa sahur. Pada waktu buka kalap. Jadi tetap sahur itu mesti lengkap. Jadi ada gizi yang mesti lengkap, bergizi lengkap dan seimbang. Ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, mau ayam, mau ikan, mau daging, telur, tahu, tempe. Ada sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral, juga ada buah. Ya, jadi di situ kita lengkap, didukung sama air putih. Demikian juga pada waktu buka. Jangan sampai makanan yang kita konsumsi itu nggak lengkap. Kita tetap butuh sumber karbohidrat, juga protein, sayur dan buah, sehingga kebutuhan kita akan karbohidrat, protein, lemak, terutama lemak bagus, juga vitamin dan mineral bisa terpenuhi. Karena semuanya itu kita butuhkan. Nggak bisa nih kalau misalnya kita cuman makan nasi sama lauk doang, tanpa sayur dan buah. Tekor, kurang vitamin dan mineralnya. Oke, dokter, tapi aku juga mau tanya nih, kan kalau puasa berarti kan bener-bener nggak makan ya dokter. Itu kira-kira bisa bikin imun kita jadi turun nggak sih dokter? Atau jadi kayak gampang sakit? Iya, bisa aja daya tahan tubuh kita jadi turun. Karena kan seperti itu. Jadi kalau pagi-pagi sahur, kadang-kadang aduh nggak sempet, jadi makannya juga seadanya. Nah, makan seadanya itu membuat asupan kita kan jadi nggak lengkap. Lah kita tetap butuh tuh si vitamin dan mineral. Kalau vitamin dan mineral yang nggak ada, karena biasanya yang paling didiskon itu sayur dan buah. Iya benar. Jadi kalau nggak lengkap, itu badan kita kan dia butuh semua bahan itu. Nggak lengkap, apalagi dari sistem pertahanan tubuh kita yang di luar itu juga butuh vitamin dan mineral. Jadi kalau vitamin dan mineral yang nggak cukup, itu nggak jadi mulus tuh. Jadi kalau kita punya tembok, temboknya bolong-bolong seperti itu. Kalau temboknya bolong-bolong, maling kan bisa masuk tuh, atau musuh atau siapapun bisa nyelinap masuk. Demikian juga tubuh kita. Kalau misalnya sel-sel kita nggak mulus, nggak rapet, virus bisa masuk. Nah, kalau virus masuk, daya tahan tubuh kita jadi berkurang di situ kan, karena ada satu barrier, ada satu pertahanan yang terlupakan untuk kita jaga.
Jadi mesti lengkap tetap makanan kita. Berarti kalau apalagi kan sekarang masih pandemi ya dokter ya. Berarti kalau puasa itu juga harus memenuhi semuanya dari vitamin-vitamin itu ya dokter. Iya, jadi nggak bisa misalnya kita cuma pikir oh iya kita perlu nasi aja atau karbohidrat aja sama protein, nggak bisa. Vitamin dan mineral itu butuh banget. Nah kalau buat mungkin you peers yang gak suka sayur atau gak suka buah, kira-kira dokter ada tips nggak? Karena dulu aku juga pas kecil suka susah makan sayur. Iya, jadi sebenarnya coba diusahakan ada sayur dan buah. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan, memang kita bisa memenuhinya menambahkan dari suplementasi silahkan. Tapi tetap sayur dan buah mesti diusahakan tetap dipenuhi. Nah yang lainnya itu melengkapi. Baik. Oh ya dokter, terus benar nggak sih kan dokter ini berarti secara ilmiah kan kalau misalnya melihat gizi gitu kan. Tapi benar nggak sih dokter kalau kita tuh happy, suasana hatinya happy, terus nggak marah-marah, pokoknya bersukacita, itu benar nggak sih bikin imunitas tuh jadi naik? Iya. Jadi happy kita itu juga bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Kalau kita misalnya stres segala macam, itu daya tahan tubuh kita bisa turun. Jadi kita mesti berusaha untuk mengatasi stres tersebut dengan cara yang lebih bagus supaya kita jadi lebih happy. Misalnya kalau seperti saya kan praktek setiap hari lumayan stres, lumayan capek. Nah yang membuat saya happy adalah saya berolahraga. Jadi aktivitas yang lain, kadang-kadang ada orang yang bernyanyi, ada orang yang mungkin melakukan aktivitas yang lain. Nah hal tersebut karena dia melakukannya dengan suka, dengan senang hati, itu akan membuat jadi happy. Jadi penting banget tidak hanya monoton di satu kegiatan, kita mesti kombinasikan dengan sesuatu hal lain yang membuat kita bahagia. Apa juga boleh. Apapun itu ya. Iya. Berarti selain makan, hati yang happy, hati yang gembira itu juga benar-benar bisa ningkatin imun tubuh ya. Akan dokter? membantu daya tahan tubuh kita. Selain juga mesti tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup. Oke. Nah dokter kalau masalah makan nih kembali lagi kan tadi kata dokter harus lengkap semuanya kan. Nah terus kalau misalnya pas lagi buka puasa nih, pasti kan kalau buka puasa pengen yang seger-seger dulu, pengennya semuanya yang manis-manis gitu kan dokter. Nah ada nggak tips buat dokter kayak pas buka sebaiknya apa dulu nih yang dimakan supaya kita nggak salah dan gizi tetap tercukupi? Jadi karena kita berpuasa seharian, kita perlu mengembalikan tenaga kita dengan cepat. Jadi kenapa pada waktu berbuka ada sesuatu yang manis sedikit, itu tidak apa-apa, karena itu akan membantu juga untuk mengembalikan tenaga kita dengan cepat. Jadi silahkan mau mengkonsumsi sesuatu yang manis, tapi tentu saja jangan berlebihan. Jangan manis semua. Nanti kalori totalnya jadi berlebihan. Jadi tapi kalau mau berbuka dengan sesuatu yang manis dulu untuk mengembalikan tenaga kita dan tidak berlebihan, silakan. Baik. Oke dokter, terus aku juga mau tanya, kan vitamin itu banyak banget ya dokter. Ada A, ada vitamin B, ada vitamin D, vitamin C, banyak banget. Nah dari semua vitamin dan juga mineral yang dibutuhin tubuh, kira-kira menurut dokter apa sih vitamin yang paling penting yang kita konsumsi dan ada di makanan yang mudah dicari? Ya, jadi nomor 1 memang untuk daya tahan tubuh kita yang paling terkenal vitamin C. Vitamin C semua orang tahu. Begitu mau daya tahan tubuh turun, langsung cari vitamin C. Itu sebenarnya ada di buah-buahan kita juga dan sayuran. Kemudian yang berikutnya adalah zinc. Zinc itu adalah mineral yang kita butuhkan dan itu ada juga di makanan kita, ada di makanan hewani kita. Nah, yang lagi beken terakhir vitamin D. Oh iya, itu benar. Vitamin D itu merupakan vitamin yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita. Dan kadang-kadang zaman dahulu kala orang tidak sadar kalau vitamin D itu butuh, karena mereka mempertimbangkan, oh iya, vitamin D kita berjemur aja. Iya, aku juga. Tapi kok banyak gitu banget yang kekurangan vitamin D ya. Dan kita sekarang masih di zaman pandemi ya. Jadi kalau misalnya kita ngarepin dari berjemur, akan sulit naik dengan cepat kalau kita tidak tambahkan dari suplementasi. Jadi memang saya kebetulan banyak memeriksakan genetik pada pasien-pasien saya. Jadi dari data genetik saya itu saya dapatkan sekitar 86% dari pasien saya memeriksakan genetik itu
pasien saya ada sekitar 1.000 lebih yang memeriksakan genetik, itu mengalami variasi di gen yang berperan dalam metabolisme vitamin D. Sehingga kalau mengharapkan vitamin D dari matahari saja, itu sulit naik. Sehingga dibutuhkan suplementasi. Suplemen. Oke. Iya. Nah, tapi dokter, aku kan kalau lihat vitamin D itu ada yang di 1.000, yang 1.000 ya, ada yang 2.000. Nah, kalau untuk anak-anak remaja itu baiknya berapa banyak ya dokter konsumsinya? Ya, semuanya itu berkisar memang kadang-kadang di 1.000, 2.000 atau 5.000, semuanya itu tergantung dari kadar vitamin D25OH di darahnya. Jadi itu yang akan menentukan berapa banyak dosis yang dia butuhkan. Oh, jadi bukan berdasarkan umur ya dokter? Dari umur ada guidelines-nya, ada pedomannya, tapi memang yang kita lihat adalah berapa kadarnya di darah. Nah, itu akan menentukan dosisnya yang perlu kita berikan. Nah, kan kita perlu vitamin D, tapi kalau misalnya nih dokter, saking semangatnya minum vitamin terus kelebihan, kira-kira ada bahayanya nggak dokter? Jadi kalau mengkonsumsi sesuatu yang di atas takaran dari pedoman, memang sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Karena dokter yang akan menentukan dosis segini aman nggak buat kamu, dosis segini mungkin kelebihan, dosis segini cukup. Jadi semuanya perlu di bawah pengawasan dokter. Oke, baik. Oke dokter, selanjutnya aku mau tanya, kan tadi dokter bilang harus makan buah-buahan, pokoknya harus lengkap ya dokter ya vitamin. Tapi ada nggak saran dokter makanan-makanan atau mungkin minuman yang perlu dihindari khususnya nih selama bulan puasa ini? Jadi gini, kalau pada bulan puasa kan kita minumnya juga terbatas. Sedangkan kebutuhan kita akan cairan sekitar 8 gelas per hari. Nah, yang harus dibatasi atau dihindari mungkin pada waktu sahur, tentu saja minuman yang mengandung kafein, misalnya teh atau kopi. Kenapa? Karena mereka akan menyebabkan terjadinya diuretik, jadi buang air kecilnya lebih banyak. Takutnya kita jadi kekurangan cairan. Itu yang sebaiknya memang kita batasi supaya jangan sampai kita kekurangan cairan. Yang lain ya tentu saja kita konsumsi makanan sesuai kebutuhan kita, tidak terlalu banyak di ini, tidak terlalu banyak di situ, sesuai dengan kebutuhan. Makanan goreng-gorengan mungkin gak ada salahnya kita batasin juga, supaya asupan lemak jenuhnya juga kita batasi, asupan gula kita batasi juga, tidak berlebihan walaupun memang kita butuhkan. Tapi jangan sampai ini gula berlebihan. Jadi kalau sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, tentu saja silakan. Oke, berarti dibanding makanan yang dilarang lebih baik dibatasi ya dokter ya? Iya, karena Dijaga. karena gini, kita membutuhkan semua hal tersebut, tapi tidak ada yang misalnya ini harus terlalu berlebihan. Balance. Ya, semuanya bergizi lengkap dan seimbang. Yes. Oke, dokter, terus aku juga mau tanya, aku tuh suka banget nyemilin Yupi kan. Nah, kalau misalnya pas buka puasa terus aku nyemilin, itu boleh nggak sih dokter, kayak aman kah atau gimana? Ya, boleh, silakan saja. Jadi tergantung dalam kondisi kesehatan masing-masing. Kadang-kadang pada waktu buka puasa kita memerlukan sesuatu yang manis. Tentu saja silakan untuk menggantikan tenaga kita dengan cepat. Tapi lihat kondisi masing-masing. Jangan sampai mengkonsumsi sesuatu makanan secara berlebihan. Sesuaikan dengan kebutuhan kita dan kondisi kesehatan kita. Oke, Yupiers, jadi masih bisa nih mengkonsumsi Yupi untuk buka puasa. Nah dokter, tapi kalau pas sahur itu kira-kira oke nggak sih untuk makan manis juga? Atau ada waktu yang tepatkah untuk makan Yupi di bulan puasa menurut dokter? Jadi pada waktu sahur sebaiknya kita berkonsumsi makanan yang seperti karbohidrat kompleks yang penyerapannya pelan. Kalau sesuatu yang penyerapannya cepat, itu akan membuat gula darah kita cepat naik, kemudian cepat lagi turun. Jadi kita mesti menjaga sesuatu yang karbohidrat yang kompleks. Jadi kalau misalnya ingin mengkonsumsi sesuatu yang mengandung sedikit gula, tapi itu dikemas menjadi sesuatu dengan kombinasi ada seratnya atau ada sesuatu bahan sehingga penyerapannya jadi pelan, silahkan. Tapi akan lebih tepat kalau mungkin dikonsumsi pada waktu berbuka, sehingga untuk membantu mengembalikan tenaga kita dengan cepat. Oke, berarti para Yupiers di rumah yang mau mengkonsumsi Yupi pas banget dikonsumsi ketika berbuka puasa. Oke, terima kasih dokter. Iya. Vitamin C dan sari buah aslinya bikin semangat. Yuk, sebarkan semangatnya. Gak cuma main, tapi kita yuk fitness bareng. Vitamin C dan sari buah aslinya bikin semangat.
Yuk kita bikin rumah pohon. Gak cuma main, tapi kita yuk fitness bareng. Oke, next sekarang kita akan berbicara lagi mengenai bulan puasa, tapi gimana caranya berpuasa namun tetap aktif dalam menjalani aktivitas. Nah dokter, kan kadang-kadang nih ya, puasa tuh jadi alasan buat para anak-anak muda ataupun anak-anak remaja untuk mager-mageran, untuk males-malesan, soalnya lemes kan dokter, nggak ada makanan, nggak harus nahan lapar. Nah kira-kira dokter punya tips nggak nih? Gimana caranya buat kita para Yupiers untuk tetap semangat, tetap aktif meskipun sedang berpuasa? Jadi tetap kita nggak bisa hanya mager, tidur-tidur saja. Kita tetap mesti aktif seperti biasa. Nah kalau mau berolahraga takut haus, silahkan kerjakannya menjelang buka. Oh begitu. Atau sesudah buka puasa kasih waktu dulu 30 menit per sejam, kemudian berolahraga. Karena kita tetap perlu melakukan berolahraga biarpun kita sedang berpuasa. Kita mesti menjaga kebugaran kita. Jadi silakan beraktivitas seperti biasa, tapi jangan lupa kebutuhan nutrisi kita nggak boleh didiskon. Tetap kita perlu penuhi sehingga kita punya aktivitas kegiatan tetap terdukung dengan nutrisi yang maksimal. Oke, berarti sebenarnya menurut dokter ini mitos atau fakta kalau misalnya nggak ngapa-ngapain tidur aja itu malah lebih nahan lapar dibanding kayak kalau kerja terus atau beraktivitas terus itu malah cepat lapar. Jadi gini, kalau kita melakukan aktivitas tentu saja kan itu waktu itu terasa cepat atau udah mau buka. Kalau tidur-tidur aja rasanya aduh lama amat sih ya ini, aduh lama amat sih ya. Jadi nggak ada salahnya untuk tetap beraktivitas seperti biasa, tetap berolahraga ya, karena itu akan membantu menjaga kesehatan kita. Kalau kita mager makan, tentu saja nanti bonusnya berat badannya mungkin jadi naik, nanti penyakit-penyakit nambah. Jadi sebaiknya kita tetap beraktivitas tapi nutrisinya jangan sampai terdiskon. Jadi tetap nutrisinya lengkap. Oke, nah kan dokter berarti secara nggak langsung bilang boleh banget olahraga, malah bagus kan dokter. Iya. Tapi kalau untuk olahraga kira-kira tuh ada porsinya nggak sih dokter? Kayak maksudnya nih, kan kita puasa dari sahur nih sampai buka. Itu kira-kira menurut dokter idealnya olahraga tuh porsinya berapa menit atau berapa jam? Ya, jadi dalam seminggu itu disarankan tetap berolahraga 3-5 kali per minggu, 150 sampai 300 menit totalnya dalam seminggu. Jadi itu terserah mau aktivitasnya apa. Mau dansa juga itu merupakan olahraga. Dansa. Boleh. Wow. Mau jalan, mau jogging, mau sepeda, semuanya boleh kita kerjakan. Tapi nggak perlu sampai terlalu ngoyo sampai wow capek banget, nggak usah. Karena terlalu capek, terlalu lelah, terlalu berlebihan olahraga juga bisa nurunin daya tahan tubuh. Jadi kita mungkin sekitar 150 sampai 300 menit per minggu itu oke, bisa dikerjakan. Dan mungkin kalau takut haus ya tadi dikerjakan menjelang buka. Menjelang buka. Oke, berarti waktu yang tepat untuk olahraga di bulan puasa mungkin lebih ke sore hari ya dokter ya? Iya. Deket-deket buka puasa. Iya, betul. Oke, nah dokter aku juga mau tanya nih, kalau misalnya puasa meskipun udah beraktivitas, udah olahraga, kadang-kadang ya dokter ya tetap terasa ngantuk gitu. Mungkin karena abis sahur juga, tapi kayak suka banget ngantuk. Itu sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya gak sih kenapa kalau lagi puasa malah cepet ngantuk dokter? Jadi gini, karena memang waktu tidur kita juga kurang. Jadi memang tolong maksimalin waktu tidurnya. Kalau bisa mencapai 6 jam, kalau bisa ya per hari di situ. Nah yang berikutnya mungkin karena belum sahur. Kalau kita nggak sahur, otak kita nggak dapat makanan, jadi dia bilang udah tidur aja deh. Kita nggak punya energi lagi untuk bergerak, nggak punya energi lagi untuk mikir. Jadi yang ada ngantuk bawaannya. Tapi kalau kita tetap makanannya mengkonsumsi makanan dengan gizi lengkap dan seimbang, tetap beraktivitas, kita jadi lebih segar, lebih bertenaga ya, jadi nggak ngantuk aja. Tapi kalau misalnya bawaannya
udah nggak sahur, males ngapa-ngapain, ya ngantuk lah. Oke, berarti tips supaya nggak gitu ngantuk pas lagi puasa itu jangan lupa sahur ya dokter ya. Jangan lupa sahur dan aktivitas tetap terjaga. Aktivitas tetap terjaga. Oke tuh para UPers di rumah yang lagi dengerin nih tips dari dokternya langsung nih, Dokter Cindy. Soalnya kan kadang-kadang ngantuk jadi makin mager ya. Iya. Jadi kayak malah nggak produktif ya dokter ya. Makanya jangan lupa untuk sahur. Karena emang bener sih dokter. Kadang aku pun kalau misalnya mau sahur gitu ya, kan ngantuk mikirnya kayak ya udah nggak usah minum air putih aja. Padahal itu salah ya dokter. Iya, kita nggak punya tenaga gimana sih? Makanya terakhir malam. Lah tenaga sehariannya gimana? Iya itu dia sih, soalnya kan ya ngantuk gitu ya dokter. Berarti kita harus bisa keluar dari zona nyaman untuk bangun dan gak cuma makan, misalnya makan nasi doang sama ayam, tapi makan juga buah-buahan. Ada sayurnya juga. Sayurnya juga. Aku juga penasaran sih dokter, sebenarnya kalau makan buah itu baiknya setelah makan berat atau sebelum ya? Aku suka bingung. Jadi boleh-boleh aja. Jadi boleh-boleh aja. Mau diantara makan, kita makan buah. Mau sebelum makan buah. Sesudah makan buah. Silakan. Kita punya kebutuhan gula dalam sehari yang mungkin sekitar 3-5 porsi. Silakan mau dikonsumsi sebelum makan. Biasanya itu trik pada orang yang mau nurunin berat badan, dia makan buah dulu, makan sayur dulu supaya makannya nggak berlebihan. Tapi mau dikonsumsi sudah makan juga boleh, silakan. Oh berarti aku soalnya kadang-kadang mikir, aduh takutnya kalau makan buahnya terakhir udah nggak keserap nih di perut. Ternyata nggak gitu boleh ya. Saja. Ya, karena ada vitamin larut lemak, ada vitamin larut air. Iya ya tahu. Jadi ada sesuatu yang membutuhkan makanan untuk bisa terserap, seperti vitamin D. Itu kan vitamin larut lemak. Jadi dia perlu dikonsumsi bersama makanan. Begitu, aku baru tahu nih, terima kasih dokter. Jadi nambah ilmunya di aku. Iya, jadi bisa saja menjelang makan kita mengkonsumsi sesuatu yang vitamin larut lemak, atau sesudah makan, paling enak sesudah makan. Oke, terima kasih dokter. Yuppies Got Talent telah kembali loh di tahun ini. Kali ini dengan lebih banyak kontes yang sesuai dengan bakatmu. Yuk segera videokan bakatmu dan daftar sebelum 20 Mei 2022. Untuk mengetahui informasi mengenai Yuppies Got Talent 2022 bisa langsung klik di sini. Dadah! Oh iya Yuppiers di rumah, aku juga mau ngasih tahu nih, ini aku juga mau ngasih tahu ke dokter kalau di tahun ini Yuppiers sedang mengadakan Yuppies Got Talent, dan ini tuh adalah ajang pencarian bakat yang diadakan tiap tahunnya supaya mengembangkan bakat para Yuppiers di rumah, para Yuppiers yang punya banyak talenta supaya bisa lebih bersinar dan juga mengembangkan bakatnya supaya bisa dikenal banyak orang. Dan yuk para Yuppiers, jangan lupa untuk tunjukin bakat kamu dan daftar Yuppies Got Talent karena pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 20 Mei 2022. So jangan lupa ya, caranya gampang banget, cukup beli aja Yuppie yang ada Yuppies Got Talent ini yang spesial. Ini boleh aku angkat ya. Beli yang ini dan langsung aja supaya nggak pakai ribet, bisa langsung di scan dan daftar untuk ikutan Yuppies Got Talent. So yuk ikutan, kapan lagi? Nah dokter, ngomongin mengenai bakat dan talenta. Iya. Aku tuh pengen tanya deh, dokter kan keren banget. Aku tuh salut banget sama semua pencapaian dokter di saat ini dengan pasien yang banyak, masih praktek dan juga berbagi. Nah, waktu dokter remaja nih, dokter pernah gak sih ikut ajang pencarian bakat? Kebetulan saya belum pernah ikutin, tapi pada waktu saya remaja saya memang penuh dengan segala kegiatan, baik untuk olahraga. Dulu kayaknya belum ada deh ajang pencarian bakat. Baru jadi sekarang. Iya, jadi dulu saya memang berolahraga sekali. Jadi memang segala macam kegiatan pertandingan di sekolah atau dengan pasti ikutan. Itu satu. Kemudian saya nari. Saya nari balet juga. Jadi saya sering ada di panggung, mesti pertunjukan, itu sering banget. Dan memang karena saya happy banget dengan itu, biarpun aku kayaknya sibuk seharian, mesti belajar, mesti olahraga juga, mesti nari, mesti segala macam itu, tapi ya tetap menyenangkan.
Jadi kayaknya semuanya ya. Jadi nyanyi juga ikutan. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan nyanyi di mana, di gereja atau di sekolah, ikutan. Ada kegiatan nari, ikutan. Ada kegiatan olahraga, ikutan. Ada kegiatan naik gunung, ikutan. Jadi tetap fun. Apapun itu mendukung kegiatan kita di masa remaja, sehingga remaja kita juga nggak boring hanya belajar tidak. Jadi ada variasinya. Bener banget sih, ini aku setuju banget sama Dokter Cindy. Memang pas masa-masa muda nih sebenarnya masa-masa emas kita, di mana pas masa SMP mungkin ya dokter, SMP, SMA, bahkan SD, itu masa kita bisa explore banyak hal. Betul. Karena di masa-masa SD sampai SMA kita kan belajar semuanya. Belajar matematika, IPA, IPS, sejarah, olahraga, ekstrakurikuler. Sementara ketika sudah masuk ke jenjang perkuliahan, itu tuh udah fokus ke satu bidang. Entah mau jadi dokter, entah arsitek. Jadi fokusnya benar-benar udah ke satu tujuan nih. Nah, jadi buat para UPers yang masih SD, SMP, SMA, cobain aja segala hal mumpung masih waktunya kamu gitu. Jadi lebih baik nyesel udah nyobain dibanding nggak nyobain. Iya, betul. Bener banget, karena kan kadang-kadang kita suka nggak tahu bakat kita ya dokter ya. Aku pun dulu nggak tahu bakat aku tuh apa. Jadi aku dulu ikut ekskul karate, meskipun cuma 1-2 kali udah. Ikut kasti, ikut dance juga. Jadi emang harus dicoba untuk mungkin tahu kita happy-nya di mana, passion-nya di mana ya dokter. Iya, betul. Nah, kalau dokter sendiri, dari semua yang dokter ikutin, eskul nari tadi semuanya, ada nggak satu yang mungkin menurut dokter pas ngikut kayak, oh ini nih passion aku nih? Agak sulit ya, kayaknya aku suka semuanya. Baik mau olahraga, mau nari, mau nyanyi. Aku main piano juga. Tapi karena saking banyaknya, tidak ada yang menonjol. Tapi kan udah punya banyak bakat dokter jadinya ya. Iya, jadi semuanya dicoba memang. Cuman memang kebetulan tidak ada yang sampai menonjol banget. Tapi di setiap acara ya biasanya saya ikutan. Berpartisipasi. Selalu berpartisipasi. Wah, keren banget. Nah, terus ada nggak ini tips dari dokter? Kan dokter sudah berpengalaman banget nih. Dokter Cindy udah keren banget. Ada nggak tips buat para anak-anak muda, khususnya para UPers yang lagi dengerin, supaya lebih pede dan juga berani untuk mengasah bakatnya dan juga untuk ikutan UP's Got Talent? Iya, jadi dicoba saja. Apapun yang kamu mau coba, jangan takut, jangan malu. Karena begitu dicoba, akhirnya bisa. Ya, seperti mungkin dulu saya malu, takut untuk ada di panggung. Begitu dicoba, saya nari. Tiap tahun pasti narinya banyak banget. Tiap bulan juga pasti sering di panggung. Itu malah jadi lebih pede. Ya, jadi ayo coba. Apapun yang mau dicoba silahkan. Mau dari segi musik, dance, mau main alat musik, mau olahraga, kerjakan semuanya. Sehingga itu akan membantu kamu untuk nantinya kamu tahu, oh aku suka nih ini. Ini akan mungkin menjadi nantinya menjadi untuk bintang atau apa, untuk jadi pencari uangnya atau gimana. Semuanya bisa mendukung di situ. Dan beruntung banget buat para UPers, kan tadi kan dokter Cindy juga bilang di zamannya dokter tuh masih jarang ajang-ajang pencarian bakat. Iya, nggak ada. Dokter? Dan sekarang ini ada UP's Got Talent yang bisa membuat bakat para UPers ini lebih terasah lagi dan juga lebih bersinar lagi. Ini pun nggak menutup di satu bidang. Jadi buat para UPers yang punya bakat di bidang apapun, tunjukin bakat kamu dan daftar UP's Got Talent. Oke dokter, satu lagi nih dokter. Kan dokter akhirnya memilih untuk menjadi dokter spesialis gizi. Boleh tahu nggak itu awal mulanya, alasannya kenapa sampai dari semua spesifikasi dokter akhirnya memilih jadi dokter gizi? Gini, karena saya suka untuk membuat seseorang jadi lebih sehat. Saya suka membuat seseorang bonusnya cantik. Dan saya juga menjaga berat badan saya suka berolahraga, saya suka masak, saya suka berkebun. Jadi kayaknya yang paling cocok spesialisasi yang saya ambil ya gizi klinik. Jadi akan sesuai dengan segala macam hal yang saya hobi. Jadi
sekolah itu tidak membebani saya karena saya suka. Jadi kerjakan sesuatu yang Anda suka, apapun itu. Kalau dikerjakan dengan tekun, terus, tertib, teratur, itu akan membuahkan hasil yang akan maksimal. Oke, ini keren banget Yupiers. Satu lagi dokter, kan kalau jadi dokter itu tidak mudah kan. Maksudnya dibanding yang lain jadi dokter tuh benar-benar harus fokus, harus serius, harus hatinya tuh di sana. Karena dokter itu bukan cuma sekedar profesi tapi memang panggilan. Iya. Nah, buat para Yupiers di rumah yang terinspirasi sama dokter Cindy dan pengen menjadi seperti dokter Cindy, kira-kira ada nggak nih tips buat para Yupiers supaya sampai akhirnya tuh bisa dapat gelar dokter spesialis dan bisa punya banyak pasien kayak dokter? Aduh. Jadi emang karena tekun dan konsisten terus untuk hal tersebut, karena lumayan lama sekolahnya untuk menjadi dokter. Iya. Tapi kalau kita tekun dan memang kita suka, kita punya passion di situ, akhirnya akan selesai. Nah, kemudian spesialisnya itu ya memang kita mesti lihat mana yang kita suka ya. Jadi kalau kita suka ke arah situ, kita tidak akan sengsara untuk menjalankannya dan kita akan selesai. Berarti para Yupiers di rumah harus cari yang bikin happy. Yes. Kayak ngemilin Yupi bikin happy. Jadi kalian dalam melakukan apapun, tindakan apapun, entah itu bekerja atau belajar ataupun mencari bakat di diri kalian, itu harus dengan hati yang happy, hati yang gembira, penuh sukacita. Jadi saat melakukan tuh lebih enjoy ya dokter. Iya, menikmati. Betul, dan hasilnya juga pasti lebih baik. Iya. Karena aku percaya dokter, aku tipe yang percaya banget kalau kita enjoy di apa yang kita lakuin, itu hasilnya bisa beratus kali lipat lebih baik dibanding kita terpaksa. Yes, betul. Begitu dokter. Oke, terakhir boleh nggak aku minta pesan-pesan dan juga semangat dari dokter untuk para Yupiers yang lagi dengerin, yang mungkin masih galau-galau juga meskipun udah dengerin tapi masih galau-galau juga mengenai bakatnya atau mengenai gimana ya nih bulan puasa nih, aku harus nahan nafsu makan nih, gimana biar semangat lagi, boleh nggak? Ya, jadi Yupiers cobalah tetap beraktif. Carilah talentnya. Carilah apa yang mungkin kelebihan Anda, dan kelebihan itu mesti dipupuk terus dan dilatih sehingga akan menjadi maksimal. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang memang kita suka, emang bakat kita, semuanya itu akan jadi lebih mudah menjalankannya, tidak terpaksa, tidak sedih, dan kita benar-benar berusaha untuk tetap belajar di situ. Jadi ya tetap semangat, carilah apa kelebihan kamu, carilah talent kamu, nggak usah malu, dicoba saja, akhirnya akan maksimal tetap. Oke, terima kasih dokter Sama-sama. Cindy. Sama-sama Cindy. Semoga aku suksesnya ketularan dokter juga. Amin, bisa kok. Amin ya, semoga. Oke dokter Cindy, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk kesempatannya, dan juga untuk insight-nya yang keren banget, yang benar-benar ngubah persepsi aku juga tentang kehidupan ini tuh harus seperti apa, tentang gimana sih caranya mengejar mimpi, berusaha, tekun, dan yang pasti jaga kesehatan. Yes. Karena dari yang aku rangkum semuanya itu kan sia-sia ketika kita nggak sehat. Ya. Jadi mau sesukses apapun, tetap kesehatan tuh paling penting. Dan investasi itu nggak cuma di uang ataupun di bakat, tapi juga di diri dengan cara sehat. Terima kasih sekali lagi untuk dokter Cindy. Iya, untuk waktunya. sama-sama. Semoga bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Iya, boleh. Jadi terima kasih sudah datang ke Yupi Talks. Yupi kenyalnya bikin happy dan selalu happy banget ya. Pokoknya aku berharap dokter selalu happy, selalu sehat, dan teman-teman di rumah juga selalu happy. So, sampai di sini dulu podcastnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya setiap hari Rabu minggu keempat di setiap bulannya. Bye-bye. Everyone's meant to be the stars, the brightest of them all, reaching for that dream and become your own light. Here's what you waiting for. Step up your game and show your yippee to the world.
a star.